Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dikasih kesempatan buat nongkrong di sini sambil berthalabul ilmi, mentajdid iman kita, memperbaharui iman. Mudah-mudahan majelis ini menjadi charger buat kita supaya lebih semangat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah dan lebih semangat lagi dalam berbuat baik atau berakhlak mulia kepada sesama manusia. Malam ini kita akan bahas tentang masalah nasihat. Dua hal sih yang saya pengen sampaikan tentang masalah nasihat ini. Mudah-mudahan jadi membangun persepsi berpikir kita. Satu, angle-nya gimana cara kita nerima nasihat. Pernah nggak teman-teman ngerasa tersinggung ketika dinasihatin sama orang lain? Dinasihatin sama teman, bahkan yang agak kurang pantas, dinasihatin sama guru aja tersinggung. Kayak dinasihatin sama dosen. Seolah-olah dosen itu hanya boleh ngomong di dalam kelas. Di luar kelas nggak boleh ngomong gitu. Itu udah urusan masing-masing. Dinasihatin sama ustadz, dinasihatin sama orang tua. Yang pastinya paling tersinggung kalau dinasihatin sama mantan. Apa lu nasihat-nasihat gua? Yang dulu aja belum beres gitu ya. Pernah nggak teman-teman ngerasa tersinggung kalau dinasihatin? Walaupun ekspresi tersinggung itu jelas suaranya? Walaupun ekspresi tersinggung itu beda-beda. Ada yang tersinggung diem. Ada yang tersinggung ngebales. Dinasehatin, bales nasehatin. Lu juga gitu. Lu kemarin gini-gini ceritain. Itu namanya apa? Tajassus. Mencari-cari kesalahan. Kan tadi ayatnya wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Karena nggak usah dicari juga udah nemu. Manusia itu nggak usah dicari kesalahannya pasti nemu. Apalagi dicari, lebih nemu lagi tuh. Sampai ada kasus di zaman Umar bin Khattab. Saya pernah baca udah lama banget nih. Suatu saat Umar itu pernah jalan terus ngelihat ada orang yang ngelakuin kesalahan. Cuman dia ngelihatnya tuh kayak agak ragu-ragu, jelas nggak ya, jelas dari kejauhan. Dan waktu itu tidak ada orang lain yang menjadi saksi, cuma Umar sendiri. Akhirnya kasus itu didiamin sama Umar. Sampai ada orang-orang kemudian mengeluh. Kejadian ini berulang. Baru Umar mengatakan, oh coba kalian datangkan saksi. Ada saksi-saksi ternyata udah kuat, baru Umar mengatakan, saya juga pernah lihat dulu. Orang-orang tanya, kenapa gak ngomong dari awal? Karena saya tidak mau menyebutkan kesalahan yang belum pasti. Gak mau menyebutkan kesalahan yang gak ada saksinya selain saya sendiri. Saking hati-hatinya. Jadi ekspresi orang tersinggung ketika dinasihatin itu macam-macam. Ada yang diam, ada yang ngebales, ada yang ngebantah, ada yang defense. Enggak kok, enggak kayak gitu. Ada yang langsung misalnya kayak di dalam sosial media dinasihatin, padahal nasihatnya nasihat umum nih, broadcast. Tiba-tiba ada yang live group. Itu ekspresi tersinggungnya, live group. Ekspresi lain itu di blok nomornya. Ekspresi yang lain itu unfollow. Ini semuanya adalah ekspresi tersinggung ketika dinasihati. Nah, kayaknya nih masalah banyak orang, termasuk saya. Mungkin kita juga ngerasain mudah baper ketika dapat nasihat. Nah, ini kita akan bahas malam ini. Seperti apa caranya kita nerima nasihat biar nggak terlalu baper. Satu. Angle yang kedua, gimana cara kita menasihati?
Karena bisa jadi orang yang menerima nasihat itu baper bukan karena nasihatnya, tapi karena caranya. Nasihatnya benar, tapi caranya kurang bijak. Nasihatnya, hadisnya sahih, tapi menyampaikannya dengan cara yang kurang santun. Bukan hadisnya dhaif, bukan ayatnya nggak ada di Al-Quran, ayatnya jelas, bahkan bukan mutasyabihat, ayat yang muhkamat. Arti muhkamat ayatnya udah jelas banget, nggak perlu interpretasi, nggak perlu tafsir juga udah ngerti. Ayatnya jelas, hadisnya sahih, mutawatir pula tuh. Artinya mutawatir, sahihnya tuh dari beberapa jalur, artinya sahih banget lah. Karena sahih juga ada sahih banget. Kalau sahih, dia satu jalur. Kalau sahih banget, banyak yang bilang itu sahih. Berbagai macam jalur riwayat, emang sahih gitu. Terus kenapa masih baper? Bisa jadi bukan terhadap isi konten nasihatnya seseorang baper, tapi cara menyampaikannya. Nah, kita akan belajar juga nih, etika menyampaikan nasihat, dan etika cara menerima nasihat. Sehingga ada kalimat watawasau, saling menasihati. Kadang kita menasihati orang lain, kadang kita dinasihati oleh orang lain. Makanya ada istilah watawasau. Berarti dua-duanya harus kita pelajari nih. Gimana cara menasihati, gimana cara menerima nasihat. Yang paling sering curhat ke saya itu, suami susah menerima nasihat dari istri. Pernah kayak gitu? Pasti belum. Siapa juga yang mau nasihatinnya, istri belum ada. Berat. Suami nggak mau nerima nasihat dari istri. Terus istrinya kecewa. Suami saya tuh keras kepala, Ustadz. Nggak mau dinasihatin sama saya. Kita harus objektif juga. Jangan-jangan suaminya nggak menerima nasihat bukan karena dia menolak kebenaran, bukan karena dia nggak percaya sama kontennya, tapi istrinya menggunakan cara yang tidak bijak. Misalnya nasihatin suami depan orang banyak. Yang paling sering tuh orang tua tuh. Orang tua hijrah. Jadi bukan cuma pemuda hijrah, tapi orang tua hijrah. Kan orang tua hijrah tuh lagi ngejos-josnya ya. Lagi semangat-semangatnya nih. Lagi kayak puber hadis. Wah, sampein semua hadis. Ada orang tua hijrah, terus lagi ketemu saya misalnya. Bawa anaknya tuh ABG, SMP, SMA. Bawa anaknya, ketemu saya, Ustadz, nasihatin nih anak saya, malas banget sholat subuh. Nasihatnya benar nggak? Benar, tapi caranya tidak menjaga perasaan si anak, dia jadi malu. Sehingga akhirnya dia malas, ilfil, mental, bukan gara-gara nasihatnya salah, tapi cara ibunya terlalu vulgar. Dia menyampaikan kepada orang lain tentang kekurangan anaknya di tempat umum. Sehingga ibu-ibu yang lain ikut dengar. Itu sering banget yang kayak gitu. Atau kita ngomongin, nasihatin teman kita di tempat umum juga. Tapi jelas gitu maksudnya dia. Nah ini juga. Apalagi curhat di tempat umum kan. Kayak di sosmed curhat. Lo bukan segalanya buat gua sekarang misalnya. Itu kan kayak, pergi saja kau gitu. Apa bahasa-bahasa kecewa berat. Kan kalau udah kecewa berat udah nggak pakai tata bahasa yang benar lagi tuh. Apa aja diomongin. Paling ringan bahasanya di status misalnya hasbi Allah. Cukup buat saya Allah. Oh ini ada sesuatu nih. Gak butuh yang lain. Berarti yang lain itu sudah meninggalkannya atau menikung. Baru hasbi Allah. Kan suka hasbi Allah kalau habis diputusin. Giliran diputus masih jalan kan gak ada hasbi Allah ya. Lupa. Giliran diputusin la tahzan innallaha ma'ana. Kalau dulu Abu Bakar ayat itu bukan ayat putusin. Ayat ketika lagi berhijrah terus dikejar sama orang-orang kafir. Kalau sekarang itu jadi ayat saat diputuskan. Pagi diputusin, malam nyari ayat mana yang kemarin pernah dengar, udah lama tuh, udah beberapa tahun yang lalu.
ternyata ada di surat Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Langsung taruh status gede di bold, warnanya mencerang lah gitu. La tahzan innallaha ma'ana. Gak butuh yang lain. Ini teman-teman, kita akan coba belajar nerima nasihat itu gimana, memberi nasihat itu kayak gimana. Nah, sebelum itu coba kita awali dulu dengan merenungkan ayat surat Al-Asr. Kayaknya ini nggak perlu buka Quran ya. Al-Asr doang ya. Buka deh. Surat Al-Asr. Ini surat bisa dibilang kalau kata ulama, seandainya di dalam Al-Quran tidak turun surat lain atau ayat lain kecuali Al-Asr, itu udah cukup. Jadi kalau kita misalnya bisa ngamalin surat Al-Asr doang, kayaknya itu udah cukup buat hidup kita dari Al-Quran. Ada juga yang bilang seandainya di Al-Quran tidak turun surat lain selain Al-Fatihah, itu udah cukup. Makanya Al-Fatihah itu disebut juga, jadi Al-Fatihah itu punya banyak nama panggilan. Al-Fatihah, Aka, Al-Fatihah, Aka, Al-Kafi, Aka, Asy-Syafi, Akanya itu banyak, S non S lah. Nah, salah satu nama Al-Fatihah itu Al-Kafi, cukup. Begitu juga Al-Asr. Seandainya di Al-Quran nggak turun ayat atau nggak turun surat kecuali Al-Asr, itu udah cukup. Saking Al-Asr ini mencakup semua kebutuhan manusia untuk sukses, untuk bahagia. Jadi bisa dibilang surat Al-Asr itu surat pamungkas juga. Surat 1001 curhat Al-Asr jawabannya. Ustaz, saya kalau kayak gini bacain Al-Asr. Punya masalah ini bacain Al-Asr, punya masalah itu bacain Al-Asr. Karena emang itu jalur kalau kita pengen cara cepat untuk sukses dan bahagia. Coba kita baca sambil merenungkan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wal-'ashr, demi masa, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Artinya, kalau kita jadi manusia doang, kita bakalan rugi. Maksudnya apa? Kan banyak orang yang bilang, manusiawi kan, gitu kan? Ketika misalnya dia tersinggung, manusiawi kan, baper? Manusiawi kan, susah memaafkan? Manusiawi kan, ngedendam? Manusiawi kan, misalnya sakit hati? Manusiawi kan, kalau saya marah? Ya, manusiawi. Tapi tahukah kita, banyak dari sifat-sifat manusiawi itu sebetulnya ngerugiin kita. Makanya Allah bilang, innal insana lafi khusr. Pakai 2 kali penegasan tuh. 1 inna, kedua la. Innal insan, sungguh manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Kalau dia cuman menonjolkan unsur manusianya. Manusiawi dong kayak gini, emang manusiawi, tapi manusia itu banyak ruginya. Manusia itu halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, ajula, dha'ifa. Banyak tuh kerugiannya manusia. Terburu-buru, nggak sabar, baru datang langsung, lu mau nggak sama gua? Langsung kayak gitu, nggak ada PDKT dulu, nggak ada apa. Kenapa bisa gitu? Udah putus asa. Udah mungkin 15 kali ditolak, udahlah. Saya main cepat aja. Lo mau nggak? Nggak mau. Lo tanyain. Satu kelas ditanyain semua gitu ya. Ini ajula,
terburu-buru. Dhaifah, lemah. Tadi lemahnya itu maksudnya gampang baper. Apalagi manua, kikir. Itu manusia. Jazua itu suka berkeluh kesah. Nah, ini semuanya sifat manusia. Kalau kita ngandalin unsur manusiawinya doang, kita hidup tuh susah. Selalu nge-defense, ngambil reasonnya itu manusiawi nggak sih kalau saya kayak gitu? Emang manusiawi, manusia banget itu. Cuman manusia lebih seringnya lafi khusr. Jadi nggak nyaman hidup kita kalau hanya menonjolkan unsur manusiawi. Atau unsur laki-lakinya. Laki-laki banget kan kayak gitu, egois. Atau unsur perempuannya, perempuan banget kan saya perempuan. Berarti bapernya, perasaannya peka gitu, sensitif. Nah, artinya kalau kita hanya mengandalkan diri kita sebagai manusia, nggak cukup kalau kita pengen bahagia. Harus lebih di-upgrade dari manusia menjadi apa? Illalladzina amanu, menjadi mukmin. Baru dia lebih tough, lebih bisa survive, lebih happy kalau dia menjadi mukmin, bukan menjadi insan. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mukmin. Menakjubkan banget urusan orang yang beriman itu. Ajib pokoknya. Orang beriman itu ajib kata Nabi. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan dia itu baik. Kalau orang doang, kalau manusia doang nggak bisa kayak gitu. Cuma orang mukmin yang bisa kayak gitu. Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan dia itu baik. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat kebaikan dia bersyukur, itu baik. Kalau dia dapat ujian dia bersabar, itu juga baik. Dan itu tidak akan dirasakan kecuali oleh orang mukmin. Makanya Allah bilang, illalladzina amanu. Jadi jangan cuma ngandelin manusiawi enggak sih? Kan manusiawi, enggak. Tapi andalkan juga upgrade diri dari seorang insan menjadi seorang mukmin. Dalam segala urusan, jadi mukmin, jangan cuma jadi insan. Kayak misalnya dalam berteman, manusiawi lah kalau saya gampang tersinggung. Jangan, jadi mukmin, beri maaf. Kenapa? Apa mudahnya memaafkan bagi orang beriman? Karena dia yakin kalau kita ngasih maaf kepada orang lain, Allah ngasih kita maaf 10 kali lipat minimal. Emangnya kita nggak punya dosa? Dan apakah kita nggak ngerasa butuh diampuni dosanya oleh Allah? Mungkin cara kita dapat ampunan dosa dari Allah itu bukan dengan beramal soleh. Ada orang beramal solehnya nggak hebat-hebat amat, standar yang wajib-wajib aja, sholat 5 waktu, puasanya juga setahun cuma Ramadan doang, nggak pernah puasa Arafah, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Daud, nggak pernah Muharraman, nggak pernah apa gitu, nggak pernah puasa sunnah, cuma Ramadan. Itu juga dikodok. Asal Ramadan sakit. Ada juga yang kodoknya tuh kayak istiqomah gitu. Ramadan pasti yang akhir-akhir dikodok. Kenapa? Mudik. Saya beberapa kali mudik ke Jawa Timur tuh ngelihat di jalan-jalan pada minum es degan, es kelapa gitu. Rame-rame tuh di Pantura. Kenapa? Musafir. Ya. Akhirnya saya ikut juga. Musafir juga. Nah, ini kan artinya ibadahnya nggak keren-keren amat sih. Standar-standar aja yang wajib. Sholat 5 waktu. Nggak tahajud. Kapan terakhir kamu tahajud? Nggak ada terakhirnya, emang nggak pernah. Nggak pernah tahajud, nggak pernah duha. Salat 5 waktu nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah. Standar-standar aja. Kenapa dia kok pas di akhirat duluan masuk surganya? Karena dia sedikit dosanya. Kenapa sedikit dosanya? Karena sudah dimaafin sama Allah. Gimana cara dimaafin? Padahal dia nggak pernah diuji dan dia juga nggak punya amal soleh. Ternyata Allah memaafkan kesalahan dia itu karena dia sering maafin kesalahan orang lain. Mukmin. Pada ceramahnya, Ustadz Hanan Attaqi mengingatkan kita tentang betapa seringnya kita mengecewakan Allah, seperti saat kita berjanji kepada teman-teman namun gagal menepatinya. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Allah,
yang seringkali mengabaikan panggilannya, seperti saat mendengar adzan dan tidak segera untuk sholat. Ustadz Hanan mengajak kita untuk memaafkan orang lain ketika mereka mengecewakan kita, seperti teman yang tidak datang setelah membuat janji, karena kita sendiri sering mengecewakan Allah dan Dia Maha Pengampun. Ustadz Hanan juga berbicara tentang pentingnya bagaimana kita menerima nasihat. Ia menekankan bahwa banyak orang sering merasa tersinggung saat dinasihati, entah itu oleh teman, guru, bahkan orang tua. Salah satu penyebabnya adalah cara nasihat tersebut disampaikan. Menurutnya, meskipun nasihat yang diberikan benar, jika disampaikan dengan cara yang kurang bijaksana atau tidak sensitif terhadap perasaan orang lain, maka nasihat tersebut bisa menimbulkan perasaan negatif. Ustadz Hanan mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam memberikan nasihat dan belajar untuk menerima nasihat dengan hati yang terbuka, tanpa mudah merasa tersinggung. Terakhir, Ustadz Hanan menjelaskan pentingnya memperbaiki diri menjadi seorang mukmin yang bukan hanya mengandalkan sifat manusiawi, tetapi juga meningkatkan iman dan keyakinan kepada Allah. Sebagai mukmin, kita diharapkan bisa bersabar, memaafkan, dan menerima ujian dengan lapang dada. Ustadz Hanan mengutip surah Al-Asr yang mengingatkan kita bahwa jika hanya mengandalkan sifat manusia, kita akan sering rugi. Namun, jika kita berusaha menjadi mukmin yang lebih baik, kita akan menemukan kebahagiaan sejati, karena orang beriman selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan menjalankan perintah Allah dengan penuh kesabaran.